Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agdera Fuadah dari kelas 3 PGMI dengan nomor NIM 12020900071. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari lembar kerja siswa dari mata pelajaran IPA. Materinya tentang rangkaian listrik kelas 6 semester 2. Kompetensi dasarnya yang saya pilih 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikator pencapaiannya 3.4.1, menyebutkan pengertian komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. 3.4.2, memberikan contoh komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. 3.4.3, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Lalu selanjutnya komponen dasar 4.4, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Indikator pencapaiannya 4.1.1, membuktikan percobaan rangkaian listrik sederhana. Lalu 4.4.2, mempresentasikan hasil pengamatan rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam rangkaian elektronika, pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Rangkaian listrik sederhana atau biasa disebut rangkaian sederhana ini memiliki arti sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri hanya satu untuk melewati arus. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Seperti gambar di samping ini. Pada saat libur tanggal merah, Firman mengunjungi rumah kakek untuk berlibur. Pada saat melihat kakeknya, ia disuruh untuk membawa baterai baru di laci kamar kakeknya. Kakeknya pun mengetes daya baterai tersebut dengan cara menempelkan baterai dan lampu pun menyala. Firman pun bertanya, mengapa lampu tersebut dapat menyala? Berdasarkan wacana tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi jika baterai tersebut tidak memiliki daya? Yang kedua, bagaimana jika kabel pengecas baterai tersebut dipotong? Yang ketiga, jenis percobaan tersebut termasuk dalam rangkaian listrik seri atau rangkaian listrik paralel. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ada kabel. Yang kedua, ada baterai. Dan yang ketiga, ada bohlam kecil. Langkah kerjanya yaitu kita siapkan alat dan bahan. Lalu kita potong kabel seperti ini, dibagi dua seperti ini, di bagian dua sisinya. Lalu kita buka bagian dari si kabel ininya, isi kabel. Lalu kita kaitkan kepada bohlam kecil seperti ini. Dan jika lampu menyala, maka aliran listrik tersebut berhasil. Dayanya sangat bisa dilihat bahwa bohlam tersebut menyala. Jawablah pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan komponen listrik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik sederhana? Yang ketiga, apakah perbedaan dari listrik seri dan listrik paralel? Yang keempat, jelaskan cara penyusunan listrik seri dan listrik paralel. Yang kelima, apa saja alat dan bahan untuk menghasilkan sebuah rangkaian listrik seri? Yang keenam, apa saja alat dan bahan untuk menghasilkan sebuah rangkaian listrik paralel? Yang ketujuh, buatlah skema rangkaian listrik sederhana.
Selanjutnya, ke tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Presentasikan di depan teman-teman kelasmu dari data hasil percobaan dan jawaban dari pertanyaan yang telah dikumpulkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.